Pemirsa, petugas mengevakuasi seorang ibu yang hendak melahirkan dari lokasi banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Evakuasi berjalan dramatis karena tim gabungan harus mendorong perahu di tengah banjir. Petugas gabungan dari Polsek Katingan Tengah, Koramil Tumbang Sambang, dan BPBD mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan di lokasi banjir Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Ibu hamil ini dievakuasi karena puskesmas turut terendam banjir, sehingga pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan. Tim gabungan harus mendorong perahu karet yang ditumpangi ibu hamil bersama suaminya dan seorang perawat puskesmas menuju mobil evakuasi sejauh 1 km di tengah genangan banjir. Sesekali petugas gabungan harus berhenti di tengah perjalanan karena ibu hamil yang hendak melahirkan kondisinya lemah, muntah-muntah, dan masih menggunakan selang infus. Untuk proses evakuasi cukup sulit mengingat kondisi banjir di mana ruas jalan tergenang oleh air dan diperkirakan untuk perjalanan sekitar 1 km dan untuk ketinggian air bervariasi setengah meter sampai dengan 1 meter. Setelah 1 jam lebih proses evakuasi, ibu hamil sampai di tempat tujuan dan langsung dibawa ke rumah sakit dengan mobil yang sudah disiapkan. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Setelah berstatus tersangka penyalahgunaan narkoba, komika Reza Pardede alias Coki Pardede akan direhabilitasi. Coki dan seorang kurir narkoba berinisial WL akan dibawa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Polisi mengabulkan permohonan rehabilitasi komika sekaligus tersangka penyalahgunaan narkoba Reza Pardede alias Coki Pardede. Berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional, Coki merupakan korban peredaran narkoba. Coki dan seorang kurir narkoba berinisial WL akan direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan awal, memang RP adalah pengguna kurang lebih 2 tahun mengenal saudara W, dan selama ini memang saudara RP ini setiap mau menggunakan barang haram ini, itu mintanya kepada saudara W, membeli melalui saudara W. Ya. Nah, inilah kemudian kita dalami lagi, itu bisa mengetahui karena WL sendiri ini adalah kurir. Coki Pardede ditangkap di kediamannya di kawasan Tangerang, Banten, Rabu lalu. Coki ditangkap saat masih dalam pengaruh narkoba. Polisi juga menemukan 1 klip sisa sabu seberat 0,3 gram dan jarum suntik. Coki mengaku menggunakan sabu dengan cara dimasukkan ke lubang dubur. Polisi lalu menetapkan Coki sebagai tersangka. Selain Coki, seorang kurir dan pengedar narkoba juga diringkus polisi dan dijadikan tersangka. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Tidak sekali pelaku dunia hiburan terjerat dalam kasus narkoba. Sejumlah artis hingga selebgram tertangkap mengonsumsi barang haram tersebut. Berawal dari razia protokol kesehatan di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, selebgram Millen Cyrus tertangkap mengkonsumsi narkoba jenis benzodiazepam pada 20 Februari 2021 lalu. Hasil ini didapat setelah Millen Cyrus mengikuti swab tes dan tes urin secara acak. Selebgram dengan 1 juta pengikut di Instagram ini pun harus menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Bali, seorang selebgram perempuan tertangkap di Bali menggunakan narkoba jenis baru, P-fluorofori, sebanyak 4 butir. Selebgram pemilik akun @sivangel ini ditangkap bersama sejumlah rekannya di kawasan Batu Belik, Kota Utara. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah anak Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. Dari hasil penggeledahan KPK membawa 1 koper berisi berkas dan data.
Setelah menggeledah rumah pribadi Bupati Probolinggo, KPK menggeledah rumah dua anak Bupati Probolinggo di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo. Penggeledahan berlangsung tertutup selama 3 jam dengan pengawalan petugas Polres Probolinggo. Dari hasil penggeledahan, KPK mengamankan 1 koper warna hitam yang diduga berisi berkas dan data. Dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, KPK telah menetapkan 22 tersangka. Mereka telah ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 17 tersangka dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mereka mengajukan proposal untuk mengisi posisi kepala desa yang habis masa jabatannya. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 4 September hingga 23 September 2021. Sebagai penerima, HA, TTS, DK, dan MR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sebelumnya KPK telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. 5 diantaranya termasuk Bupati Probolinggo dan suaminya telah ditahan untuk 20 hari pertama sejak 31 Agustus lalu. Dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sel tahanan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono karena mengunggah foto di Instagram. Padahal seluruh tahanan KPK dilarang membawa alat komunikasi apapun. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sel Bupati Banjarnegara Budi Sarwono usai akun Instagram Budi mengunggah foto saat dirinya ditahan KPK. Dalam unggahan ini, Budi juga membantah menerima suap 2,1 miliar rupiah. Pasca Budi mengunggah foto, akun Instagram Budi pun hilang. Sementara Budi menyatakan unggahan itu dibuat oleh orang lain, sebab KPK melarang seluruh tahanan membawa alat komunikasi apapun. Kemudian petugas juga tadi menyampaikan kepada tahanan ini, kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menggunakan media sosial. Ya, jadi tersangka BS ini tadi menyatakan dirinya tidak bisa menggunakan media sosial. Namun demikian kami perlu juga sampaikan bahwa KPK pastikan seluruh tahanan di KPK itu dilarang untuk menggunakan alat komunikasi. Tentu ini sudah sesuai dengan aturan SOP dan juga aturan-aturan lainnya terkait dengan pengelolaan rutan. Ya. Kami pastikan itu, kemudian kami juga secara rutin memeriksa secara detail terhadap setiap tahanan ya yang ada di KPK. Sebelumnya KPK menetapkan Budi Sarwono sebagai tersangka karena diduga menerima suap 2,1 miliar rupiah. Suap diduga terkait proyek infrastruktur di Banjarnegara. Selain Budi, pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Kedi Afandi juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pantai Pangandaran ramai dikunjungi warga. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.